Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat berjumpa pemirsa Mahardika Channel dimanapun sedang berada. Pada saat ini kami sedang berada di lokasi pantai Batu Layar di Lombok. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama pemerhati dunia gaib, terutama di bidang spiritual. Bersama ini kami ditemani oleh seorang pemerhati spiritual. Beliau adalah Mangku Soekarmo, di mana perjalanan spiritual beliau sudah perlu diperhatikan oleh kita semua terkait tentang penyakit-penyakit yang secara non medis. Dalam hal ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makhluk gaib atau hal-hal yang mistik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari Mahardika Channel memiliki niat atau upaya untuk mengetahui sejauh mana Mangku mengetahui penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh suke, karena istilah suke atau kayu suke itu terkenal di Lombok niki. Terus gitu. Semua. Nah, kalau yang disebut suke tadi itu dasarnya dari kayu. Nah, untuk dasarnya dari kayu itu, jadi untuk penyakit itu ada campurannya. Ada campurannya, namanya jahe. Itu yang pertama. Yang kedua, suke itu bukan satu, bermacam jenis suke. Suke api, suke air, suke bura, suke air. Itu yang disebut suke. Nah, lalu dicampur dengan kayu itu, bahan kayu itu dengan jahe. Lalu kalau niat ada mau masangin orang itu di mana rumahnya, di mana sering dia lewati, nah di sanalah kita sempru dia tempat dia lewati. Nah, dia kalau dia udah merasa kena, dia badan orang yang kena itu kakinya merasa panas dan bengkak. Nah, lalu dia tidak bisa jalan, kemerah-merahan, ada darahan di sana kakinya yang dikenain itu. Nah, cuma itu aja dulu ya. Terus kira-kira campurannya atau adakah mantra-mantra tertentu yang terkait tentang suki ini sehingga tepat kena pada sasarannya? Kalau campurannya itu ada juga mantranya sedikit, dan campurannya itu Jahe. harus jahe. Nah, perlu juga ke mantranya, kemungkinan itu bisa tidak pakai, bisa juga. Ya, gitu. Ya. Nah, seandainya orang itu tidak salah, tidak memiliki perilaku yang jahat, sasarannya itu, apakah bisa suki itu bisa mencelakai orang? Yang namanya suki itu tetap bisa, tapi sekarang yang melepas itu jangan, kalau merasa orangnya itu tidak salah, janganlah pasang suki itu, karena itu bertambah tidak dibenarkan kalau menurut ajaran agama. Salah pun harus kita pikir kedua kali dulu, baru kita pasangi orang itu suki. Nah, terus Mangku, ketika orang itu dibikin sakit dengan menggunakan suke, bagaimana cara menggunakan sukenya? Kemudian ketika suke itu digunakan untuk obat, bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini kaji. Kalau menggunakan untuk sukinya itu seperti tadi, campurlah dengan jahe, lalu disemprotkan di tempat lewatnya dia. Nah, kalau obatnya memang khusus sudah, ini ada obatnya, apabila dia kena suke, ini obatnya pakai ini. Nah, cuman itu aja. Nah, terus kadang-kadang kan jika orang kena suke, obatnya juga suke. Nah, Ya, dicampur minyak, dicampur dengan suke. Apa benar begitu? benar, itu namanya dua tambu. Artinya dua tambu itu penyakit dan itu obatnya. Apabila kita akan pakai penyakit, cara bikinnya lain. Cara bikin ngambil kayunya lain, dari ujung ke bawah. Kalau obatnya dari ujung ke atas, ujung ke bawah, balik ya. Itu penyakit. Dari bawah ke ujungnya, ya itu obat. Obat. Dari
atasnya ke bawah itu obat, dari ujungnya ke bawah itu penyakit. Nah, Dicampur dengan minyak. dengan minyak, dan minyak itu kelapa hijau. Oh, Yang kalau bisa itu kelapa hijau yang sifatnya hulu ke timur, timur utara. Timur Utara. Ya. Lalu untuk memetik kelapa itu tidak bisa, tidak boleh dilepas. Ya. Langsung bawa dari atas ke bawah. Nah, misalnya ada orang kena suki, ada nggak pantangan makanan bagi orang yang kena suki itu? Kalau ada orang kena suki, itu pantangannya tidak boleh memakan jahe. Kenapa? Nah, ini dia akan tumbuh lagi penyakitnya itu. Asal makan jahe pasti akan Kambuh lagi. Kambuh lagi. Itulah pantangan. Karena jahe inilah makanan Daripada suki. Oh, pantangannya itu. Ya, pantangannya itu. Terus kebetulan ada penawar suki seperti minyak ini. Minyak. Kira-kira campuran minyak itu selain kelapa hijau dan lain sebagainya, di dalamnya berisi apa? Ada ramuan-ramuan yang dari gunung, sifatnya yang di gunung besar, sifatnya Gunung Rinjani. Nah, ramuan-ramuan itu yang bisa dikelola, itu yang bisa menyembuhkan. Karena asal suki itu dari Lombok. Ya. Jadi jelas obatnya itu dari Lombok. Gunung Rinjani. Bisa nggak suki ini dikirim jarak jauh dari Lombok, misalnya ke Kalimantan, dari Lombok ke Papua, atau lokal saja? Kalau suki ini tidak bisa dikirim selain daripada di mana dia tempatnya dia tinggal. Jadi di mana sering dilewati, di sana kita pasang baru bisa kena. Kalau dari jauh nggak bisa. Ya. Itulah kekuatan suki. Ada yang mengatakan begini, Mangku, bahwa kayu suki ini tidak boleh ditaruh di bawah, apalagi diloncati, dilewati oleh siapapun. Apa benar begitu? Apa memang kutukan atau sumpah? Memang kalau air suki ini tidak boleh dilewati dan tidak boleh di atas kepala. Nah, sekarang kita menaruhnya harus berhati-hati. Bisa berdampingan tapi dengan catatan ada minyaknya. Ada minyaknya. Biar kalau di atas minyaknya tetap berdampingan sama kayu suki ini. Contohnya seperti ini. Ya, ini minyak, ini suki. Nah, gitu. Tidak masalah. Kecuali dia sendiri tidak boleh dia di atas dan tidak boleh di bawah. Nah, ketika kita menggunakan kayu suki sebagai obat sekarang, apakah suki ini setelah dibikin seperti tepung, kemudian campur minyak, apakah bagaimana sistemnya? Langsung dikerik di kayunya sendiri, langsung digoreng, Iya. dianukan minyak. Oh, gitu. Itu cara bikinnya. Dicampur dengan minyak nih. Minyak niki. Oh, gitu. Oke, suksema Jek Mangku, pemirsa Merdeka Channel yang berbahagia. Demikian informasi awal hasil wawancara kami dengan Mangku Soekarmo dari Pantai Batu Layar, Mataram, Lombok. Demikian kami akhiri dengan mengaturkan para pesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.